Halo, assalamualaikum. Saya Cindy Apriliantita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem persamaan linier dan sistem persamaan linier dua variabel. Pertama-tama, kita harus tahu dulu definisi dari sistem persamaan linier. Apa sih sistem persamaan linier itu? Sistem persamaan linier itu adalah dua gabungan dari dua atau lebih persamaan linier yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi mereka itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya ada satu variabel bernilai sekian, maka dia akan berhubungan dengan persamaan yang lainnya. Nah, sedangkan sistem persamaan linier dua variabel itu adalah dua persamaan linier, dua variabel yang mempunyai hubungan antara satu sama lain. Dia memiliki satu variabel yang dengan pangkat yang sama. Jadi mereka itu pangkatnya adalah satu. Untuk bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R, di mana X sama Y dia adalah variabel dan A, B, P, Q adalah konstanta. Yang dimaksud konstanta di sini adalah angka yang mengikuti variabelnya. Jadi dia letaknya itu di depan, persis di depannya variabel. Dan untuk nilai C dan R, untuk nilai C dan R itu adalah sebagai konstanta. Artinya konstanta di sini adalah nilai yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak memiliki variabel sama sekali. Dan selanjutnya untuk metode penyelesaian itu terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada gabungan. Gabungan itu sendiri terdiri dari gabungan antara eliminasi dan juga substitusi, dan yang terakhir adalah metode grafik. Metode ini sangat bagus banget karena metode ini itu dia lebih transparan, kita lebih bisa melihat garis dari persamaan tersebut. Untuk yang pertama, kita bisa cari tahu eliminasi. Apa sih yang dimaksud dengan metode eliminasi itu? Metode eliminasi adalah untuk suatu cara untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya dari kedua persamaan tersebut untuk menemukan variabel yang lain. Nih misalnya, kita ambil contoh langsung ya. Kita ambil contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurangi Y sama dengan 10. Nah, untuk yang pertama penyelesaiannya, kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya, yaitu kita eliminasi terlebih dahulu variabel X. Jadi nanti kita bakal menemukan nilai dari variabel Y. Karena di sini X-nya itu dari persamaan yang pertama itu adalah X dan dari persamaan yang kedua itu adalah 3X, maka kita harus samakan sehingga yang 1X tadi kita kalikan dengan 3 dan yang 3X tadi kita kalikan dengan 1, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai berupa 3X ditambah 6Y sama dengan 3, dan untuk persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi Y sama dengan 10. Dan itu kedua persamaan yang baru tadi kita bisa kurangi sehingga X-nya habis dan tinggal 6Y dikurangi Y sama dengan minus 7Y sama dengan 3 dikurangi 10 sama dengan minus 7. Dan kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 7 sehingga kita menghasilkan nilai X. Kita mendapatkan nilai X sama dengan negatif 1. Dan untuk kita mencari Y, maka kita bisa mengeliminasi variabel Y. Untuk mencari nilai X, tadi kita sudah menemukan
kita sudah menemukan variabel Y, sekarang kita akan menemukan variabel X nya. Jadi sehingga kita akan mengeliminasi variabel Y, karena yang di persamaan 1 itu ada koefisien 2Y, 2 yang mengikuti Y, dan yang ke persamaan yang kedua itu adalah Y, maka kita kalikan sama seperti eliminasi yang sebelumnya. Kita kalikan yang persamaan ke 1 tadi kita kalikan dengan 1, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2, sehingga kita menghasilkan persamaan baru, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 1, dan 6X dikurangi 2Y sama dengan 20. Itu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 7X sama dengan 21. Sama-sama kita kalikan dengan 1/7 sehingga menghasilkan X sama dengan -3. Jadi penyelesaiannya, karena kita sudah menemukan nilai X dan juga nilai Y, kita bisa menemukan titik potongnya adalah 3,1 X, Y atau 3,1. Dan untuk metode selanjutnya kita coba metode substitusi. Sebelum itu kita harus tahu dulu metode substitusi itu apa. Nah, metode substitusi itu adalah variabel yang dinyatakan dalam variabel yang lain, sehingga dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Selanjutnya variabel ini digunakan untuk mengganti variabel yang lain yang sama dalam persamaan lainnya, sehingga diperoleh persamaan satu variabel. Di sini itu kita substitusi atau kata lainnya adalah memasukkan. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Yang pertama itu ada dua persamaan, yaitu 3X plus 4Y sama dengan 11, dan persamaan yang kedua adalah X ditambah 7Y sama dengan 15. Pertama kita buat persamaan dari persamaan kedua tadi. Dari persamaan yang kedua itu ada X nya sudah sendiri, jadi kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan menjumlahkan dengan negatif 7Y, sehingga yang di ruas kiri menjadi X dan ruas kanan sama dengan 15 dikurangi 7Y. Itu kita jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita ke persamaan yang ke-1. Dari persamaan yang ke-1 kita bisa mensubstitusi atau mengganti, kata lainnya kita mengganti nilai X nya menjadi 15 dikurangi 7Y. Kita bisa lihat di sana ada 3 dikali 15 dikurangi 7Y plus ditambah 4Y sama dengan 11. Kita kalikan seperti biasa. Setelah kita operasikan seperti biasa, kita menemukan 45 dikurangi 21Y ditambah 4Y sama dengan 11. Dan lalu kita jumlahkan dengan negatif semua ruas, kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 45, sehingga yang ruas kiri kita dapati negatif 21Y ditambah 4Y, dan yang ruas kanan sama dengan 11 dikurangi 45, sehingga kita hasilkan negatif 17Y sama dengan negatif 34. Kita kali dengan 1/17 sehingga Y sama dengan 2. Dari sini kita sudah menemukan nilai Y-nya, dan dari nilai Y tersebut kita bisa mensubstitusi nilai X dari persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga tadi sudah kita dapati X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Nah, untuk variabel Y kita ganti dengan nilai 2, sehingga kita dapati X sama dengan 15 dikurangi 7 dikali 2. Kita
kita operasikan seperti biasa, sehingga kita dapati X sama dengan 15 dikurangi 14 dan dan kita operasikan menjadi X sama dengan 1, sehingga kita bisa dapati di sini himpunan penyelesaiannya X, Y atau 1,2. Untuk metode yang ketiga adalah metode gabungan. Metode gabungan ini antara eliminasi dan substitusi. Jadi kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, lalu setelah kita dapati nilai salah satu variabel dari eliminasi tersebut, kita akan masukkan atau kita substitusikan. Menurut saya ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan atau dikerjakan pada saat kalian mengerjakan ujian dalam waktu yang singkat. Nah, lebih mudahnya kita langsung ke contoh soalnya. Di sana ada 2 persamaan. Yang persamaan yang pertama adalah 2x dikurangi 5y sama dengan 2, dan yang persamaan yang kedua adalah x ditambah 5y sama dengan 6. Di sini kita eliminasi terlebih dahulu. Kita boleh mengeliminasi x-nya, jadi sehingga yang kita dapatkan nanti adalah nilai y. Karena nilai X-nya antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu tidak sama, jadi kita samakan terlebih dahulu agar mudah untuk mengeliminasinya. Yang persamaan ke 1 kita kalikan semuanya, kita kalikan dengan 1, dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapati persamaan yang baru, yaitu 2x dikurangi 5y sama dengan 2. Dan persamaan yang kedua adalah 2x ditambah 10y sama dengan 12. Lalu kita bisa kurangi, sehingga kita dapati negatif 15y sama dengan negatif 10. Lalu kita kalikan dengan 1 per negatif 15, sehingga kita dapati nilai y adalah negatif 10 per negatif 15, atau kita dapat sederhanakan sehingga menjadi nilai y-nya adalah 2 per 3. Dari sini kita bisa mensubstitusikannya. Kita bisa substitusikan ke persamaan x ditambah 5y sama dengan 6. Dengan nilai y-nya tadi kita ganti atau kita substitusi dengan nilai y yang sudah kita dapati tadi, sehingga menghasilkan x ditambah 5 dikali 2 per 3 sama dengan 6. Lalu 5 dikali 2 per 3 adalah 10 per 3, sehingga 5 ditambah 10 per 3 sama dengan 6. Lalu kita kurangi dengan 10 per 3. Masing-masing ruas kita kurangi dengan 10 per 3, sehingga yang ruas kiri kita dapati nilai x saja, dan yang ruas kanan kita dapati 6 dikurangi 10 per 3. Sehingga nilai kita operasikan seperti biasa, sehingga kita dapati nilai x adalah 8 per 3. Karena nilai x sudah kita dapatkan dan nilai y sudah kita dapatkan juga, maka penyelesaiannya adalah x, y atau 8 per 3, 2 per 3. Dan ini yang terakhir nih, yang paling enak menurut saya, grafik. Metode grafik ini kita bisa mengetahui bagaimana garis itu terbentuk dari satu persamaan. Jadi satu persamaan itu sebenarnya membentuk satu garis, dan ketika kita mendapati 2 persamaan, maka 2 garis tersebut akan saling ketemu, dan titik potong tersebut itulah menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk mencari satu persamaan itu bagaimana meletakkan garisnya? Nah, seperti ini. Kita ambil satu contoh soal di sini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x plus y sama dengan 5 dan x dikurangi y sama dengan 1 untuk x, y elemen dari bilangan real. Penyelesaiannya nih, yang pertama untuk garis x plus y sama dengan 5 itu kita bisa mengsubstitusi atau lebih mudahnya dengan tabel seperti ini. Kita misalkan tuh
X-nya 0. Kalau kita X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 5. Kalau kita misalkan Y-nya itu 0, jadi dia bisa nilai X-nya jadi 5. Sehingga untuk titik yang pertama dia adalah 5,0, maaf. Untuk titik yang kedua kita temukan 0,5. Untuk titik di garis X adalah 0,5,0. Untuk titik di garis Y kita dapati 0,5. Maaf belepotan. Dan selanjutnya nih, untuk garis X dikurangi Y sama dengan 1. Ini kita misalkan X, bisa kita gunakan tabel lebih mudah. Misalkan X-nya itu 0, jadi Y-nya adalah sama-sama kita tambah dengan negatif 1. Kita tambah dengan 1, sama-sama kita tambah dengan, kita tambah dengan negatif 1. Jadi sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Dan untuk kita misalkan Y-nya sebagai 0, maka kita dapati nilai X-nya adalah 1. Sehingga kita dapati untuk di garis X kita bisa menemukan nilai 1,0 dan di nilai Y-nya adalah 0,-1. Dari situ kita bisa menggambarkan grafiknya. Pertama kita bikin X line dulu, lalu kita bikin Y line, garis Y, lalu kita letakkan garis yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 5,0 dan 0,5. Lalu kita tarik garis seperti gambar. Untuk yang persamaan yang kedua, nah ini untuk persamaan X plus Y sama dengan 5. Dan untuk persamaan yang kedua nih, kita ambil dari garis X-nya adalah 1,0 dan untuk garis Y-nya adalah 0,-1. Sehingga kita tarik garis untuk menjadi garis persamaan X dikurangi Y sama dengan 1. Di sini kita bisa menemukan titik potong dari kedua garis tersebut, yaitu adalah 3,2. Itu sebagai penyelesaiannya. Nah, lebih mudah kan? Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Mungkin hanya itu. Dan semoga sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.